Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya Risma Husnarisyah dengan NIM 200604551 kelas Cibenying 2020 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan LKPD berbantuan aplikasi Google Form, materi pengelolaan sampah organik dan anorganik menggunakan pendekatan kontekstual untuk membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing pertama Dr. Roni Mugara, MPD, dan dosen pembimbing kedua Linda Hania Fasya, MPD. Latar belakang dari skripsi saya adalah pertama adalah pentingnya karakter peduli lingkungan siswa. Yang kedua, rendahnya karakter peduli lingkungan siswa kelas 5 salah satu sekolah dasar di Kota Bandung. Yang ketiga, kebutuhan penerapan media dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran. Yang keempat, solusinya adalah pengembangan LKPD berbantuan aplikasi Google Form. Tujuan dari skripsi saya adalah untuk mengetahui dan menganalisis satu, proses pengembangan LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, kelayakan LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan menggunakan pendekatan kontekstual menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Yang keempat, peningkatan karakter peduli lingkungan siswa kelas 5 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan LKPD berbantuan aplikasi Google Form, materi pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Metode penelitian. Jenis penelitian Research and Development atau R&D. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu beserta menguji kevalidan suatu produk. Penelitian ini merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan suatu produk yang telah ada serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini banyak digunakan di dunia industri maupun bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar, modul media pembelajaran, instrumen evaluasi, model-model kurikulum, evaluasi, dan sebagainya. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Subjek penelitian 28 siswa kelas 5 salah satu SD di Kota Bandung. Saya melakukan penelitian ini dengan uji terbatas sebanyak 10 orang dan uji luas 28 siswa kelas 5 di salah satu SD di Kota Bandung, yaitu SD Negeri 009 Cikadut. Instrumen 1. Soal evaluasi siswa, kedua lembar observasi, yang ketiga wawancara, dan 4. Dokumentasi. Pengolahan data yang pertama dengan menggunakan Microsoft Excel 2011 dan SPSS versi 25. Hasil penelitian. Pada LKPD terdapat link materi dan tugas untuk materi pengelolaan sampah organik dan anorganik. Link terdapat 8 link materi, 4 tugas, dan 1 ulangan harian. Setelah dilakukannya perhitungan, hasil validasi produk menurut ahli materi pada tahap 1, 82% dan pada tahap 2, 93%. Dan hasil validasi akhir yang dilakukan oleh ahli media pada tahap 1, 89% dan tahap kedua, 95%. Dengan demikian, LKPD berbantuan aplikasi Google Form dapat divalidasi sebagai media yang layak digunakan tanpa adanya revisi. Pada halaman selanjutnya terdapat dokumentasi pada saat saya mewawancarai guru yang mengajar pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan memperlihatkan contoh
sampah organik dan anorganik, dan dokumentasi saat anak-anak siswa kelas 5 sekolah dasar mengisi angket respon siswa. Berikutnya, di halaman selanjutnya adanya hasil dari pre-test dan post-test. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa hasil ketuntasan pada pre-test adalah 17 siswa atau 61% dan pada post-test 25 siswa atau 89% dan tidak tuntas sebanyak 11 siswa atau 39%. Dan pada post-test 3 orang atau 11%. Dengan demikian, produk lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form layak digunakan. Kesimpulan dari skripsi saya adalah yang pertama, media lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan model kontekstual di kelas 5 sekolah dasar telah selesai dikembangkan sesuai dengan proses dan tahapan pengembangan dengan memperhatikan aspek pengembangan dan ketahanan. Materi dan tampilan media yang telah divalidasi oleh para ahli materi dan media serta tanggapan respon dari siswa dan guru sebagai subjek penelitian. Yang kedua, produk lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form layak digunakan berdasarkan hasil validasi menurut ahli materi dan media, di mana media lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form dikategorikan sebagai media pembelajaran yang inovatif karena didesain secara kreatif dan menarik. Selain itu, media lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form juga telah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa karena mudah dipahami dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga, respon guru dan siswa pada pembelajaran menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan model kontekstual di kelas 5 sekolah dasar sebagian besar memberikan respon positif, baik dari guru maupun siswa, dan materi pelajaran mampu tersampaikan dari guru kepada siswa dengan baik. Yang keempat, menggunakan media lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan aplikasi Google Form dengan model kontekstual memberikan peningkatan karakter peduli lingkungan siswa pada materi pengelolaan sampah organik dan anorganik di kelas 5 sekolah dasar.